Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Nawana ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillah sunnati rasuli ibati wa amardatillahi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ya bunayya, alaika bi majalisil ulama wastami' kalamal hukama. Fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyit binuril hikmah kama yuhyil ardhal mayyitah biwabilil matar. Ya bunayya la ya'kul ta'amaka illal atqiya wa syawir fi amrikal ulama. Ya bunayya inna dunya bahrun amiq qad ghariqa fihi nasun katsir faj'al safinataka fiha taqwallah wa hashwahal imana bihi wa syira'ahal tawakkul 'ala Allah la'allaka tanju. Alhamdulillah, kita masih ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa istiqomah untuk membaca Istighosah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan membaca kitab Manhajus Shawi ala Thariqas Sadaq Alawi, yang mana kita sampai kepada hikmah Luqman Al-Hakim alaihi salam. Hikmah Luqman Al-Hakim menasehati kepada anaknya, ya bunayya alaika bimajalisil ulama. Wahai anakku, alaika datangilah majelis, alaika bimajalisil ulama, majelis para ulama, dan dengarkanlah ucapan ahli hikmah. Sesungguhnya Allah menghidupkan hati yang telah mati dengan cahaya hikmah, seperti menghidupkan tanah mati dengan hujan lebat. Jadi hati ini diibaratkan seperti tanah, seperti tanaman. Ketika kita hadir majelis ilmu, majelis dzikir, ya, ini sebetulnya adalah memberikan nutrisi kepada hati kita. Karena ketika badan kita butuh makanan minuman, maka hati kita itu juga butuh makanan dan minuman. Apa makanan hati? Yaitu majelis hikmah. Jadi majelis hikmah seperti sekarang ini, kita belajar hikmah yang diberikan Luqmanul Hakim kepada anaknya dengan menasehati untuk hadir di majelis para ulama. Jangankan hadir di majelis para ulama, menceritakan ulamanya saja itu sudah bisa mendatangkan rahmat. Apalagi ikut hadir di majelisnya para ulama. Maka penting kita menghadiri haul yang di situ banyak para habaib, para ulama, para kiai, ya.
disitulah tatanazzalul barakat warahmat ya. Disitulah banyak turun keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Diibaratkan seperti ketika kita mendapatkan hikmah, itu ibarat seperti tanah yang mendapatkan siraman hujan, akan menjadi subur, akan menjadi gembur ya, yang mana bisa ditanami dan bisa tumbuh ya. Makanya pernah diriwayatkan, jangan sampai hati kamu itu 3 hari tidak mendapatkan ilmu, hikmah atau ilmu yang manfaat ya. Karena bisa menjadi hati ini akan mati. Jadi penting hati ini bisa hidup dengan kita mendengarkan hikmah-hikmah atau ilmu-ilmu yang manfaat yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bunayya la yakul ta'amaka illal atqiya. Hai anakku, jangan ada yang memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. La yakulu ta'amaka illal atqiya wa syawir fi amrikal ulama. Dan bermusyawarahkanlah permasalahanmu dengan para ulama. Sampai urusan makanan saja, kalau kita yang memakan makanan kita orang-orang yang bertakwa, itu menjadikan keberkahan tersendiri. Begitu juga kita bermusyawarah urusan-urusan kita, itu hendaklah kita musyawarahkan dengan para ulama. Artinya ulama yang benar-benar takut kepada Allah. Karena innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bukan ulama usu yang dikatakan oleh Al-Imam Ghazali, enggak. Tapi ini benar-benar para ulama yang khusyuk, ulama-ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bunaya, melanjutkan hikmah berikutnya. Luqman, sesungguhnya dunia ini ibarat seperti lautan yang dalam, lautan. Qad wariqa fihi nasun kasir, banyak menenggelamkan orang. Laut itu jeru, lak kecemplung nang tengah laut ya pasti akan tenggelam. Faj'al safinataka fiha taqwallah. Bagaimana kalau kepingin selamat, jadikanlah perahumu itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sing iso nyelametno niku nggih takwa iki. Takwa kepada Allah artinya benar-benar menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wa haswahal iman, bahan bakar perahu iki apa? Iman. Takwa tok, perahu tok gak ana bahan bakar, gak ada yang bisa menjalankan, ya meneng tok ya. Jadi ini ketakwaan ini adalah butuh bahan bakar, yaitu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syira'ahat tawakkul, dan layarnya adalah ketakwaan kepada Allah agar kau selamat. Allah la'allaka tanju, agar kamu bisa selamat. Makanya banyak riwayat memang, apalagi orang yang sudah mati ya. Al maut
kal ghorik, ya, orang mati itu seperti orang yang tenggelam. Jadi butuh pertolongan. Kalau mereka tidak punya bekal yang kuat, itu wis bendino bengok-bengok, ya, meminta pertolongan. Siapa yang bisa menolong, mendoakan, ya. Sangat tega sekali anaknya kalau orang tuanya tidak dikirimi doa di alam kuburnya, ya, padahal orang tuanya sudah ibaratnya itu sudah tenggelam naik, ya, tersiksa, ya. Karena ibarat dunia ini memang seperti itu. Dunia ini seperti lautan yang dalam, butuh perahunya itu adalah ketakwaan, butuh bahan bakar yaitu iman, dan butuh layar untuk menjalankan, ya. Ini adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bunayya inni hamaltul jandal wal hadid falam ahmil syai'an asqal min jarisu wa duktul mararati kulliha falam aduk asyadda minal faqri. Jadi Luqman Hakim ini menasihati anak, sesungguhnya aku memikul batu besar dari besi. Batu besar dan besi, watu iku wis abot, ya, ditambahin apa besi. Tapi aku tak memikul sesuatu yang lebih berat daripada tetangga yang jahat. Artinya ujian tetangga, ujian orang terdekat kita. Dan aku telah merasakan pahit seluruhnya. Corong pahit itu apa wis dirasakno, tapi tak kurasakan yang lebih pahit daripada kefakiran. Nah ini. Jadi makanya sampai muncul kadal fakru ayyakuna kufron, ya. Orang fakir itu kalau tidak diilmoni, hampir saja dia ini menjadi kafir, ya, karena faktor kefakirannya ini. Jadi memang sebetulnya amal yang paling ringan bisa meniru Rasulullah itu ya fakir itu, ya, betulnya. Cuman tidak semua orang itu mampu menahan kefakiran itu loh, ya. Seperti yang dirasakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi wis totalitas njaluk fakir iki wis ndonga malah nang Gusti Allah, ya. Allahumma ja'alni miskinan wa amitni miskin. Ya Allah, jadikan saya ini orang miskin dan matikan dalam keadaan ini. Donga iki sing gak ditiru ambek umat. Ya. Jadi memang kalau kita tidak kuat dengan ujian kefakiran, ya pastinya kita harus berusaha. Ya apa carane gak dadi wong sing fakir, ya. Tapi semua ini takdirnya Allah juga, ya. Artinya kalau memang ditakdirkan Allah menjadi orang fakir, lah fakirnya itu wajib harus benar-benar dibekali dengan ilmu yang kuat, ya. Agar apa? Agar bisa sabar menerima kefakirannya. Tapi rata-rata enggak bisa apa? Enggak bisa sabar, ya. Hampir apa namanya? Orang fakir itu apa ya? Setengah putus asa. Ya, sambat, ya. Wis koyo aneh urip iki wis sing dipikir iku kerjaan tok, sing pikir iki donya tok, kan seperti itu. Begitu juga orang yang diberi oleh Allah kelebihan harta, itu ngono padha. Jadi ujian berat itu ya ketika diberi kelebihan harta atau memang ditiadakan hartanya. Nah,
Alhamdulillah kita ini diarani fakir ya gak fakir, tapi diarani soge ya gak soge. Artinya wis berkecukupan. Nah ini yang tapi tetap saja kita juga kalaupun kita tidak punya harta yang lebih, otomatis kita tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain. Padahal Rasulullah sudah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Ya lah Rasulullah. Ya, walaupun fakir itu bisa mengayakan orang. Lah awake dhewe fakir ya. Ya nyusahno wong ya, tambah nyusahno wong. Karena apa kok Rasulullah? Karena tawakal. Sampai ada kisah ada orang pengemis datang minta satu pakaian. Akhirnya pakaian ini Rasul ini gak ono pakaian ini kok wis kekno gak apa iki pengemis ini dikasihkan. Akhirnya seneng pengemis ini dibawa ke pasar, akhirnya dibeli mahal oleh orang karena tahu ini adalah pakaiannya Rasulullah. Terus akhirnya dibeli mahal, dimiliki, akhirnya banyak orang yang mencari berkah ya. Akhirnya ada orang sudah menginginkan, orang buta ini menginginkan keberkahan barokah bajunya Kanjeng Nabi ini diusapkan ke matanya bisa melihat. Akhirnya karena ini baju yang berkah, ada orang yang membeli. Akhirnya karena orang yang membeli ini dihadiahkan kembali kepada Nabi. Jadi baju yang diberikan ini isok melaku itu ngekei manfaat bagi orang lain dan kembali kepada yang punya ya. Jadi kemuliaannya. Jadi membawa hikmah, padahal baju ya gak baju bagus juga ya. Tapi karena itu tadi, karena keberkahannya itu. Nah, jadi kita ini semuanya ini diantaranya yang kita kejar itu bukan dari nilai banyak sedikitnya yang kita punya, tapi keberkahan yang kita cari. Agar apa? Yaitu tadi, kalau harta ini berkah itu mesti membawa ketenangan, bisa mendekatkan diri pada Allah ya. Itu kalau barokah seperti itu. Tapi kalau tidak berkah ya sudah. Makanya tadi di di hikmah yang atas tadi sampai memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jadi kita makan makanan dimakan oleh orang-orang yang bertakwa. Apa makanan yang yaitu makanan yang ada di majelis ilmu ini ya. Itu adalah makanan yang paling berkah. Akhirnya dikarani berkat. Mungkin karena banyak berkah. Tapi kadang orang sudah lupa bahwa memang makanan yang ada di majelis ini hanya sekedar untuk ya keberkahan saja. Tapi malah justru ada yang menjadi tujuan. Majelis ini ditekani mergo ana berkate. Ya, jadi padahal intinya itu keberkahan itu nanti akan kita peroleh. Tujuannya ya mencari ridha Allah. Tapi di sekitar sekelilingnya itu waktunya berkah, tempatnya berkah, makanannya berkah ya. Semua yang ada di majelis ilmu itu menjadi berkah. Makanya memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa ya. Ya bunaya,
Innal hikmata ajlasatil masakin majalisal muluk. Wahai anakku, sesungguhnya hikmah itu bisa mendudukkan orang miskin pada tempat duduknya para raja. Jadi ternyata kemuliaan seseorang itu bisa diambil dari ilmunya. Jadi makanya Allah mau berfirman yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dengan ilmu derajat seseorang ini akan naik walaupun orang biasa ya, orang miskin ya. Tapi kalau dia itu ahli hikmah ya, Allah akan menempatkan kedudukannya itu seperti seorang raja. Wong sing alim, ahli hikmah ya, pasti akan membawa kemuliaan. Makanya kita diwajibkan bagi kita hormat kepada ilmu. Karena apa? Karena memang Nabi tidak mewariskan harta dirham dinar, yang diwariskan kepada kita adalah ilmu. Makanya pemegang ilmu itu siapa? Ulama. Memang dikatakan al ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Jadi karena ini warisannya nabi, wajib kita muliakan. Kita menghormati ulama itu bukan orangnya, tapi karena dia punya ilmunya itu. Kita menghormati kitab itu karena ada ilmu ya. Kita menghormati seseorang itu karena ilmu ya. Karena memang kemuliaan ilmu ini adalah warisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka di sini innal hikmah ajlasil masakin majalisal muluk ya, hikmah ini mendudukkan orang miskin ini bisa menjadi tempat atau kedudukan seorang raja. Ya bunayya arjullah raja'an la yajurruka ala maksiyati wa khafillah khaufan la yu'ayyisuka min rahmati. Wahai anakku, janganlah kau belajar yang tak kau ketahui. Ojo belajar sing kamu ini tidak mengetahui ono terusane iki, hingga kau mengamalkan yang telah kau ketahui. Jadi jangan kau belajar yang kau tak ketahui ya. Ojo belajar sing awakmu gak ero sebelum kamu punya iktikad, punya keinginan mengamalkan yang sudah telah kau ketahui. Nah, ini kesalahan kita ini sering ada di majelis ilmu, sering mendengarkan ilmu, sering mengetahui satu ilmu, tapi kita ini tidak punya keinginan untuk mengamalkannya ya, akhirnya apa? Ya ndak bertambah. Mendengar majelis ilmu kudu duwe iktikad, duwe keyakinan wis sak iso-isoe tak lakoni, sak mampune khususnya. Karena enggak semuanya yang kita dengar ini mampu kita lakukan ya, sak isoe ya. Tapi jangan punya keinginan mak ngringekno tok terus wis pokoke ero lah ya. Pokoke ero lah iki gak oleh, kudu tetep duwe keinginan saya bisa mengamalkan. Jadi nasihate Luqman Hakim pada anaknya, ojo kon sinau sing gorong kok weruhi, sakwise kon gelem ngamalno apa sing gak kok weruhi ya. Sebelum kamu mengamalkan yang telah kau ketahui. Sing romo apa tentang sholat, wis sholat wis ya iku baru golek ilmu meneh. Ilmu apa tentang iki ya. Artinya semua punya amanah
ketika kita belajar, kita ada keinginan, ada azam, ada usaha untuk mau mengamalkan. Jadi la tata'allam ma la ta'lam hatta ta'mala bima ta'lam niki anune nasihatnya. La tata'allam ma la ta'lam hatta ta'mal bima ta'lam. Ya bunayya idza aradta an tu'akhi rajulan faghdibhu. Wah iki ana nasihat luar biasa iki. Iki kepingin golek kanca sing apa namanya bisa teruji. Idza aradta an tu'akhi rajulan faghdibhu qabla dzalik. Fa in ansofaka inda ghadabihi wa illa fahdharhu. Ya, ngene carane. Mbok iki padha ngerti ilmune apa. Ketika kamu menguji teman, ya. Dadekno arek iku murang-muring. Munculkan dia ini emosi. Bagaimana reaksinya? Lah dengan ketika dia emosi ternyata gak iso mengendalikan, bahasane wis los, wis gak ro iki nek ngarepe sapa, gak ro keadaan ya apa, gak ro anu ya. Maka di sini nasihatnya apa? Fahdharhu. Lak ngono wa illa fahdharu, hati-hati. Lak dekne iso insaf, bisa bahasane ambek muring-muringe iki iso ngendhalekno lah ya. Karena apa? Kebiasaan seseorang ini bisa dilihat dari dia cara mengendalikan hawa nafsunya. Jadi lah hawa nafsu sing paling kuat, tempat madakhil syaiton, masuknya setan itu emosi ketika dia marah. Jadi iki dikai resep, dikai bocoran resep kok nak ngetes konco apik, cobaan gawein dhek napa pancingan, dikongkon mancing ya apa dhek cek emosi. Awake dhewe iki gurung mancing wis diamuk. Iki sik gurung anu ya. Nah, itu penting. Jadi karena orang kalau sudah bisa mengendalikan emosinya berarti dia itu orang kuat. Jadi orang kuat itu gak gede awake, gede otote gak. Itu kekuatan dia untuk bisa menahan emosinya itu. Nah, ana wong iku perkara titik langsung wis nah, iku bisa jadi urusan lainnya wis gak beres iku ya. Karena apa? Dia selalu menyelesaikan perkara dengan bahasane iku gak terkontrol. Cara wong mangan iku lak wis kadung lesu mangan iku gak ana ukuran. Mangan wis sampai wareg lah. Karena apa? Dia nggak bisa mengendalikan nafsunya. Wis pokoke lak waya buka kudu disiapno iki ngene wis. Nah, jadi iku nafsu makan, tapi ini diprioritaskan kepada emosi waktu dia marah, ghadab ya. Makanya Rasulullah selalu menasihati la taghdab ya. Karena ya apa sih Kanjeng Nabi kok gak oleh ngamuk ya. Padahal ada orang itu ya, maksudnya ndak boleh marah. Ini bukan berarti ndak bisa marah, ndak. Keliru lah ngomong umpamane ya bojone digawa wong sing sabar, aja ngamukan ya. Oh, masih didolimi wong ini dia bojoke sing sabar. Ya gak ngono maksudnya. Ya tetap kita itu punya emosi, punya himmah, punya hirroh, tapi terkontrol. Terkontrol artinya nggak sampai melewati batas. Jenenge wong ngamuk biasanya kan iya wis. Iya. Anjene wajahnya juga bukan wajah manusia misalnya, wajah iblis. Wong ngamuk itu mesti elek. Maka dari itu iki dikandani kon carane golek kanca pancingan sik.
Pancingen ya apa lah emosi tontonan iso enggak ngendhalekno. Lah anjene gak iso, wah berarti awakmu hati-hati. Karena gini loh ya, orang yang temperamen itu orang yang nantinya pasti dia akan tidak bisa bergaul dengan banyak orang. Karena ketika kita kumpul dengan banyak orang kayak ngene iki ya, kan wonge macem-macem ya. Ana sing wong senengane guyon, ana sing wong senengane serius, ana. Lah, kita akan diketemukan banyak orang yang mestinya kadang nggak cocok dengan diri kita. Lah angger wong ngandalno emosi ben kepethuk wong gak cocok diamuk. Ono gak diamuk ya, rusak ya. Nah, isoke ngamuk tok, gak ono penyelesaiannya. Lah ini kan susah seperti itu ya. Jadi makanya hilm itu penting, aris bijak dalam menyikapi emosi. Duduk ngomong wong gak iso emosi loh, gak iso emosi ku kebo jenenge duduk wong ya. Nah, kaya khimar ya. Nah, khimar itu digepuki ndinglu ae. Nah, enggak seperti itu, bukan ya. Artinya dia bisa wa idza qalahumul jahiluna qalu salama. Nah, anjene ana wong bodho, wong percuma. Kadang itu kita kan ketemu wong bodho kan dijelasno angel. Iku wis qalu salama wis lewat ae wis. Lak sampean ladeni ya padha bodhoe. Wis seru wong gak pahaman ya sik dieyel lah ya wis wa idza qalamul jahiluna qalu salaman. Ana wong bodho ngomong ya wis iya idza khatabahumul seperti itu. Lah kita ini di masyarakat umpamane zaman sekarang kan ditemokno wong mau macam-macam wis mau macam-macam. Ono sing wong kedonyan, ono sing wong apa namanya senengane wis macam-macam wis ya. Itu kita sikapi dengan tenang. Ono wong model ngene. Oh, iki siasate apa? Ya. Bagaimana mensikapi? Ya tetep awake dhewe iki ono emosi, ono hira, ono hima, ono. Bahkan dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sudah urusan-urusan yang urusan akidah, urusan membela agama, itu yang paling pertama wajahnya memerah. Urusan kemaksiatan, kemungkaran ya, itu wajahnya langsung memerah. Artinya nggak sama sekali nggak ridho, ya murang-murang ya. Itu kalau memang orang ini orang yang jahid ya, nentang. Tapi kalau orang jahil ya dihadapi dengan bijak sekali. Ya. Wong jenenge wong jahil ya. Apa meneh? Gak mungkin seperti kejadian waktu di masjid Rasulullah bersama sahabat ono wong Badui marang nguyu nang jero masjid ya. Iku sing sahabat liyane wis siap-siap nggawa penthung wis iki wong gak genah ya. Tapi Kanjeng Nabi mboten ndak is wong gak ero iku gak. Lah gak ero ya wis gak usah dipeladeni, ya iku mau. Idza khatabahumul jahilun qalu salama. Tapi lah anjene nentang golek perkara lah bahasane. Iki wis seru, ngerti. Tapi jarak. Nah, iku beda meneh. Iki harus dihadapi dengan dihadapi dengan tegas ya. Aja lembek, lah ambek wong sing ngono iku aja lembek. Tapi lah anjene wong bodho kudu rahmah. Kudu ngajak, kudu sabar ya. Telaten, iku anjene ngurusi wong gak ngerti ya kudu telaten. Nah ini jadi idza aradta an tu'akhi rajulan faghdibhu qabla dzalik. Nak kepengin tu'akhi iku seduluran, istilahnya dadekno berarti teman setia lah, kayak partner ya. Itu penting. Kalau kita mau menjadi apa ya satu tim ya. Iku kudu ngono, kudu ono seleksine. Karena nanti kalau ndak seperti itu ya akhirnya
menjadi kita dirugikan. Faghdibhu qabla dzalik fa in ansafaka inda ghadabihi. Berarti kalau dia bisa insaf, bisa menahan, bisa profesional dalam menghadapi emosi, bagus. Wa illa fahdharu. Kalau ndak ya wis gawe cukup gawe bahasane pokok kenal ngono ae, gak didadekno teman setia, gak dano teman akrab. Karena kita kalau berteman dengan orang yang temperamen, suwe-suwe malah awake dhewe katut temperamen nih. Ya mau ya. Titik-titik panas. Ya bunayya awid lisanaka antakul Allahumma firli fa inna lillahi sa'at la turad. Iki anake Luqman iki dinasihati, biasakan lisan kamu mengucapkan Allahumma firli, Allahumma firli, Allahumma firli dunubi, Allahumma firli wali walidayya. Kenapa? Alasannya fa inna lillahi sa'atun la turad. Karena nanti Allah itu mempunyai satu waktu yang tidak mungkin gak diijabahi. Cara ngono di antara kita ngomong Rabbi firli iki nanti nemu satu keadaan yang mana Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi Allah itu memang banyak menyimpan rahasia yang tidak ditunjukkan kepada Allah pada waktu-waktu tertentu, khususnya hari Jumat. Jadi di dalam riwayat hadis di Bidayatul Hidayah itu ada, Allah itu akan menyembunyikan satu waktu di hari Jumat, itu waktu yang mustajabah. Nah waktu itu tidak ditunjukkan oleh Allah. Ada yang ngomong ba'dal asar, ada yang ngomong bainal khotib iku alanu apa namanya khutbah itu khutbatain, nah, dua khutbah ya. Ada yang ngomong pas malam Jumatnya, ada sulusul akhir. Nah, ini ndak ditunjukkan Allah iki satu menit iku waktu iki kapan ya. Ya, intinya apa tujuannya? Ya pokoknya lak dina Jumat iku akeh-akeh ana maca sholawat, maca istighfar, karena ada waktu yang mustajabah. Biasa seperti itu, seperti Lailatul Qadar itu kan disembunyikan. Sebetulnya bisa terjadi Lailatul Qadar itu tanggal 1 ya iso, tanggal 2 ya iso, tanggal 15 iso ya. Jadi memang Allah membuat seperti itu. Maunya apa? Maunya orang ini biar istiqomah dalam melakukan kebaikan. Nah, jadi Allah maufirli, Allah muga dosaku disepuro. Mungkin waktu ini gak pas, kok nek Allah maufirli. Ya, ini nasihatnya disuruh banyak-banyak baca istighfar, baca sholawat. Itu kan termasuk nanti menemukan satu waktu yang mana itu pas waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya itu melakukan kebaikan iki kudune istiqomah. Kayak ngaji apa iku ngono kuwi mungkin ae sing saiki gorong kena. Mungkin wingi, mungkin kemarin, mungkin ini bisa jadi. Karena Allah itu enggak tahu menurunkan rahmatnya, menurunkan taufiknya, hidayahnya di waktu yang kapan kita enggak ngerti. Yang penting kita terus melakukan kebaikan, kok lak nemu-nemu dhewe. Iya, pasti akan menemukan futuh. Allahumma ftah lana futuhal arifin. Kita minta. Mondok iki yang ngono, kadang iku ono mondok iku gak ngerti belas, suwe gak paham. Ya dulu iku ngono, gak ngerti iku mondok iki lapo, nahwu iki apa sih, gak paham-paham. Kok menjadi ngelene lho. Ya bang ngene tok tiba ya. Kok gak ket biyen-biyen gitu. Mesti nek mburene sama-sama teman waktu di Hadramut iku sering ngono. Lah ya awake dhewe kok gak ket biyen-biyen kok kene. Lho jenenge kait ngerti, kait paham. Ya. Ternyata yang dimaksud seperti ini. Oh, dibukakno pemahaman ilmu. Iki sik pertama
Iki karepe apa ya pokoke wis teko ae wis berusaha paham kok pada waktunya itu akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi enggak di majelis, mungkin ditemukan dengan keadaan akhirnya kita harus bisa paham. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna atub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lanal aurati wa aminir ro'ati wa ufir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani sairil khilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi isma fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahba bi kulli suli shalla wa sallam alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi idada tasisuhbi walhamdulillah bil bad'i wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.